Untuk natur sistem kali ini para sahabatku dimanapun berada, penetrasi sebuah tanaman untuk mencapai tujuan tentu perlu kita lakukan, apalagi jenis tanam-tanaman yang tidak mampu menerima satu energi, misalnya energi matahari yang berlebih. Contohnya jenis tumbuhan ini. Saya sendiri tidak tahu persis dan tidak tahu jelas bahwa jenis tumbuhan ini saya pernah mendengarnya termasuk jenis nama godong besi, yaitu godong besi kawan. Jadi pertumbuhannya itu seperti ini, daunnya itu nampak hijau hitam, tetapi tidak seberapa berani terkena sinar UV yang sinar matahari yang cukup terik. Ini ciri khas dari tumbuhan godong besi. Mengenai kebenarannya juga saya cuma mendengar. Jadi pertumbuhannya di tempat-tempat yang goa-goa atau bersama limbah-limbah dari binatang-binatang di goa-goa, di tebing-tebing yang tidak seberapa tersinari matahari. Jadi saya memberikan sharing, ada godong besi, ada godong telu. Itu sama karakternya. Akan musnah kalau tersinari matahari. Nah, ciri khasnya seperti ini. Oleh sebab itu, merawat sebuah tanaman untuk mencapai tujuan tanaman itu perlu penetrasi, dan saya menggunakan bahasa ini sebab penetrasi itu adalah mencapai tujuan, yaitu strategi, teknik, juga cara merawat agar misalnya dalam merawat tanaman baru atau merawat tanaman buah di pot agar buahnya tuh besar, juga perlu penetrasi mulai pertumbuhan sejak awal, sejak dini. Ini yang saya hubungan dengan istilah bahasa penetrasi. Juga menetrasi di mana kita punya ukuran agar tanaman subur, kira-kira seberapa energi matahari, juga air, juga oksigen sebagai energi spontan. Oksigen kas halus sangat diperlukan kalau kita memang betul-betul jenis-jenis tanaman yang baru. Godong telu, godong besi seperti ini kawan. Reaksi spontannya memang sangat nampak sekali. Jadi pertumbuhannya sejak dini perlu kita lakukan penetrasi agar kita tahu persis cara merawat agar lebih subur. Itu yang saya artikan sebagai bahasa istilah penetrasi, di mana penetrasi strategi trik untuk mencapai tujuan. Itu penetrasi dari awal untuk pertumbuhan dini untuk semua tanaman. Jika sahabat itu mempunyai tanaman dengan pertumbuhan baru, dan ini sangat berkaitan dengan apa yang disebut sebagai organ zat, sebagai dimana life generative air itu akan selalu ada pertumbuhan tanaman baru. Perlu penetrasi agar rawatannya semakin subur. Tentu dalam istilah bahasa-bahasa seperti ini perlu saya tambahkan, sebab mengenai keabsahan dari sebuah bahasa yang saya sebut sebagai penetrasi bagi seorang penghobi tanaman, bagi sahabat semuanya memang perlu dilakukan. Ya, ini juga semata-mata hiburan agar saya tidak menggunakan bahasa-bahasa yang selalu monoton. Nah, saya tambahkan bahasa penetrasi pada tanaman-tanaman baru, jenis baru yang pertumbuhannya juga suplai energi yang dibutuhkan sangat unik. Tentu sebuah tanaman harus matahari, air, oksigen cukup, juga land median. Tentu ada jenis sebuah tumbuhan tertentu memang di antara satu energizing tidak mampu menerimanya. Tapi ingat kawan, penetrasi tetap perlu dilakukan untuk tanaman agar dalam pencapaian klimaks rawatan, baik klimaks secara organ tanaman ini sendiri atau secara generatif fase pembuahan, perlu dilakukan istilah penetrasi, persiapan teori-teori dari awal. Nah, ini sahabatku, dari penetrasi pada sinar UV yang berlebihan membuat tanaman ini layu. Nah, ini buktinya kawan, lah ini layu. Hanya beberapa, mungkin kurang dari 1 jam sudah layu. Tentu kalau terik matahari akan terus-menerus, tanaman ini akan musnah. Ini pun masih dalam kondisi median land basah kawan. Di pot ini masih basah seperti ini, tetapi tetap layu. Hanya beberapa jam saja, mungkin kurang 1 jam saya meletakkan, tapi sudah layu. Ini perlu penetrasian agar kita mengetahui persis apa yang dibutuhkan hara nutrisi pada sebuah tumbuhan. Oleh sebab itu banyak tanaman-tanaman yang terabaikan, mungkin kita semuanya tuh tidak
memahami persis bagaimana tumbuhan pakis batu, pakis pohon bisa kita jadikan rawatan, bisa kita jadikan sebuah tanaman yang memang pertumbuhan unik dan sangat langka. Sebab kita telah melakukan penetrasi, yaitu persiapan dari awal. Kita tahu persis bagaimana median, bagaimana energizing, suplai energi, juga bagaimana yang terkandung dari mikroorgan itu sendiri. Ini sangat penting kawan, agar sahabatku semuanya bisa memanfaatkan tanaman-tanaman pertumbuhan baru, seperti banyak tanaman jenis-jenis tumbuhan lumut. Coba penetrasi ini tentu akan terbukti bahwa tumbuhan jenis godong besi seperti ini sulit tersinari matahari. Kita taruh di tempat yang lembab yuk, kita coba saja. Dalam suasana yang sangat lembab kawan, kita bisa buktikan tanaman ini memang hitam. Ini sangat berhubungan dengan energizing. Jadi kalau di tempat yang lembab seperti ini kawan, tampak kehitamannya tuh sangat. Inilah yang ciri khas sebagai tanaman godong besi. Ini tampak sekali, tampak hitam seperti ini. Dan sebentar saja akan pulih. Jadi bukan masalah air yang kurang tidak kawan. Tahu memang ada khas tertentu bahwa tumbuhan kalau tidak seberapa mampu tersinari matahari, tentu akan warnanya itu seakan-akan pudar dalam seketika. Tetapi ketika kita kembalikan dalam tempat yang kurang atau tidak tersinari matahari dan lembab, tampak karakter kawan. Jadi karakter daunnya tampak hitam seperti ini. Atau mungkin saya salah memahami bahwa legenda tanaman godong besi juga godong telu itu akan seperti itu karakternya. Tampak hitam seperti ini ketika di tempat yang lembab. Coba kita tambahi media air kawan. Nah ini kita siapkan sudah sebanyak-banyaknya saja. Trik dari seorang pecinta perawat tanam-tanaman. Dari penetrasi itu tentu saja ada hal-hal yang untuk memulihkan kondisi tanaman itu agar cepat pulih semula, juga mencapai tujuan rawatan sebuah tanam, baik penetrasi pertumbuhan atau penetrasi pembuahan agar lebih besar. Kenapa bahasa ini saya katakan berulang-ulang? Sebab kita sebagai pencinta, penghobi tanam-tanaman, kita semuanya untuk mencapai klimaks pertumbuhan generatif fase pembuahan juga perlu penetrasi dari awal. Karena di pot, di lahan sempit kawan. Hal ini bukan sesuatu yang sulit, tetapi sebagai penghobi yang sangat menyenangkan. Kita kembalikan yuk di tempat yang semula. Nah seperti ini. Agar cepat pulih kembali. Kita kembalikan tentu. Kondisi-kondisi habitat itu perlu kita perhitungkan, di mana tanaman itu di mana tempat pertumbuhannya akan tampak segar sekali kawan. Nah semoga bermanfaat. Jadi natur sistem kali ini para sahabatku, kita menggunakan istilah penetrasi, yaitu persiapan dari awal untuk mengetahui cara merawat, berapa suplai energizing yang diperlukan, hara juga gizi pada tanaman, agar penetrasi mencapai tujuan tanaman, baik fase-fase pertumbuhan vegetatif atau pertumbuhan generatif, mampu berlangsung layaknya di lahan luas. Penetrasi perlu dilakukan untuk jenis tanaman-tanaman baru.